Oke, halo selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dengan topik debit. Nah, debit ini adalah perbandingan volume dan satuan waktu. Kalau sebelumnya kalian belajar tentang kecepatan, itu kan perbandingan antara jarak dengan satuan waktu. Nah, sekarang ini debit, itu dia perbandingan volume dengan satuan waktu. Nah, kita coba lihat kira-kira tujuan pembelajaran kita ini apa saja. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini ya. Nah, yang pertama, berharap kalian bisa melakukan perhitungan satuan volume menggunakan tangga satuan volume. Nah, jadi nanti Bapak akan jelaskan tangga satuan volumenya seperti apa dan bagaimana cara kita menghitungnya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak berharap kalian bisa menjelaskan konsep perhitungan debit. Nah, nanti di perhitungan debit ini nanti akan ada rumus yang kita pelajari bersama-sama untuk bisa menghitung soal-soal yang nanti akan kita latih sama-sama ya. Dan yang ketiga, Bapak berharap kalian juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume dan debit. Nah, jadi nanti akan ada soal-soal dan juga soal cerita tentunya yang berkaitan dengan volume dan debit ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Kalian perhatikan kubus berikut ya. Nah, kubus berikut. Nah, ini semacam bangun ruang sebenarnya. Nah, bangun ruang ini terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, anggap saja ini panjangnya itu berukuran 3 cm, lebarnya 3 cm, dan tinggi 3 cm juga. Nah, untuk menghitung bangun ruang ini ya, kita menggunakan rumus ini. Volumenya sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, coba kita hitung ya. Nah, 3 dikali 3 dikali 3. Kenapa 3 dikali 3 dikali 3? Karena panjangnya 3 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya juga 3 cm. Nah, jadi kita hitung hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9 cm pangkat 3. Nah, anak-anak di sini pasti bingung, Pak, kenapa bisa cm pangkat 3? Nah, ini adalah satuan volume namanya. Jadi, volume bangun tersebut itu adalah 9 cm pangkat 3. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai satuan volume ini, ya. Jadi kita akan fokus dulu di sini sebelum nanti kita masuk ke perhitungan debit, ya. Untuk nanti materi mengenai bangun ruang kita akan pelajari nanti di semester 2 lebih dalam, ya. Yang penting anak-anak tahu kalau satuan volume itu dia ada yang namanya seperti ini ya, cm kubik. Nah, kita akan lihat bagaimana penjelasannya. Nah, anak-anak, ini namanya tangga satuan kubik ya, tangga satuan kubik. Nah, ini sama juga volume, namun kita lebih sebut kubik karena di sini semua dalam bentuk pangkat 3 ya. Pangkat 3 artinya kita bacanya kubik. Misalnya yang ini. Misalnya yang milimeter pangkat 3. Nah, di sini kita bacanya milimeter kubik. Kemudian sentimeter pangkat 3 kita bacanya sentimeter kubik, dan seterusnya ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk satuan volume dalam bentuk kubik ini atau pangkat 3, setiap dia turun satu tangga akan dikali dengan 1000 ya. Sedangkan kalau misalnya dia naik satu tangga, itu dia dibagi 1000 ya. Nah, kalau yang kecepatan kemarin kan yang satuan jarak itu kan kalian satu tangga turun itu dikali 10 saja ya. Atau dia naik satu tangga dibagi 10. Nah, kalau yang kubik dia hitungnya itu kalau turun satu tangga dia dikali 1000, dan kalau dia naik satu tangga dibagi 1000. Nah, seperti itu ya. Misalnya ada soal begini, 5 meter kubik sama dengan berapa desimeter kubik. Nah, kalian lihat di sini dari meter kubik dia turun satu tangga ke desimeter kubik ya. Nah, jadi karena dia turun satu tangga artinya dikali 1000, maka cara hitungnya seperti ini. 5 dikali 1000. Nah,
sama dengan berapa itu? 5000 desimeter kubik. Mudah bukan? Nah, jadi kita tinggal langsung saja lihat dia turun berapa tangga, baru kita kalikan ya. Setiap turun 1 tangga dia dikali 1000. Jadi kalau turun 2 tangga dikali berapa? Jangan dikali 2000 ya, dikali 1 juta tentunya. Jangan kalian kali dengan 2000 ya, itu salah. Karena dia setiap turun 1 tangga, artinya turun 1 tangga dikali 1000. Turun 1 tangga lagi berarti dikali 1000 lagi ya. Jadi kita lihat soal yang kedua. Di sini soal yang kedua itu 9000 cm kubik sama dengan berapa desimeter kubik. Nah, ini dia naik ya. Dari cm kubik, dia naik ke desimeter kubik. Nah, dia naik 1 tangga artinya dia dibagi 1000. Dia dibagi 1000. Jadi kita hitung nanti seperti ini. 9000 dibagi 1000. Nah, hasilnya adalah 9 desimeter kubik. Nah, mudah saja ya. Kalau seperti ini mudah-mudah saja kalau masih yang tangga satuan kubik. Nah, coba kita lihat soal yang berikut lagi. Misalnya ini, 12,5 dekameter kubik. Dam itu dekameter ya. Kalau dm itu desimeter. Jangan kalian bolak-balik. Jadi 12,5 dekameter kubik sama dengan berapa meter kubik. Nah, ini dia dari dekameter kubik, dia turun ke meter kubik. Artinya dia turun 1 tangga, berarti dia akan dikali dengan 1000. Anak-anak pasti masih ingat ya bagaimana kita melakukan perkalian yang pecahan desimal ini ya. Jadi kalau misalnya dikali 10, berarti komanya pindah ke arah sebelah kanan 1 langkah. Kalau dikali 1000, berarti komanya pindah ke arah sebelah kanan itu 3 langkah. Nah, artinya kalau misalnya sudah mentok, berarti kita tambah 0 lagi ya. Nah, jadi cara hitungnya seperti ini. 12,5 dikali 1000. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 12.500 meter kubik. Nah, seperti itu ya. Kalian untuk perkalian desimal, Bapak berharap nanti kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan desimal, jangan sampai salah hitung ya. Nah, kita coba lihat soal yang berikut lagi. Nah, di sini 625 hektometer kubik kira-kira sama dengan berapa kilometer kubik. Nah, ini besar sekali ya. Coba kita lihat. Dia dari hektometer, dia naik 1 tangga ke kilometer kubik. Nah, karena dia naik 1 tangga, maka dia dibagi dengan 1000. Jadi cara hitungnya 625 dibagi 1000. Nah, anak-anak lihat ya. Kalau dibagi seperti ini ya, berarti kita bayangkan ada koma di belakang 625 ini. Nah, kalau dibagi 1000 artinya komanya akan berpindah ke sebelah kiri sebanyak 3 langkah. Jadi 1, 2, 3. Nah, komanya akan di sini. Nah, karena sudah mentok di sebelah kiri, maka nanti kita akan tambahkan 0 di depannya. Maka hasilnya nanti 625 dibagi 1000 sama dengan 0,625 km kubik. Nah, seperti itu ya cara menghitungnya. Kalian jangan sampai lupa bagaimana kita melakukan perkalian atau pembagian yang pecahan desimal itu. Nah, berikutnya ini adalah tangga satuan volume juga, namun dia lebih kepada kita menghitung volume benda-benda yang cair ya. Jadi di sini ada mulai dari mililiter, sentiliter, desiliter, liter, dekaliter, hektoliter sampai di kiloliter. Nah, jadi kita lihat kalau yang ini agak berbeda. Dia sama seperti bagaimana kita menghitung yang satuan jarak itu ya. Nah, jadi kalau dia turun 1 tangga itu dikali 10. Kalau dia naik 1 tangga itu dia bagi 10. Sama seperti yang jarak satuan jarak itu. Jadi ini sebenarnya lebih mudah. Nah, misalnya ada soal begini. 7 liter sama dengan berapa desiliter? Nah, karena turun 1 tangga dikali 10, maka hitungnya seperti ini. 7 dikali 10 sama dengan 70 desiliter. Ini lebih mudah ya, karena dia sama seperti yang satuan jarak itu.
Kemudian yang kedua, misalnya ada soal 320 ml kira-kira sama dengan berapa sentiliter. Nah, karena dia dari mililiter ke sentiliter naik satu tangga, jadi dibagi 10, maka hitungnya 320 dibagi 10 sama dengan 32 sentiliter. Nah, mudah bukan? Nah, nanti kita coba lihat soal yang berikut lagi. 52 hektoliter kira-kira sama dengan berapa liter? Nah, kalau ini dia dari hektoliter turun 2 tangga ke liter. Nah, karena dia turun 2 tangga, maka nanti akan dikali dengan 100. Maka cara hitungnya 52 dikali 100 sama dengan 5200 liter. Nah, seperti itu ya. Nah, dan contoh soal yang terakhir berkaitan dengan volume dalam bentuk liter-liter ini. Nah, coba lihat, 88 dekaliter kira-kira sama dengan berapa hektoliter. Nah, ini kan dia dari dekaliter ke hektoliter, dia naik satu tangga ya, dari dekaliter ke hektoliter. Nah, maka nanti dia akan dibagi 10. Nah, kalian lihat di sini karena 88 dekaliter, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya dibagi 10, bayangkan 88 ini ada koma di belakangnya. Jadi kalau dibagi 10, maka komanya akan berpindah ke sebelah kiri. Nah, jadi dia akan berada di tengah-tengah sini. Nah, berarti di sini kan hasilnya 8,8 kan? Nah, tinggal kita hitung saja dulu. 88 dibagi 10 sama dengan 8,8 hektoliter. Nah, jadi seperti itu cara kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan satuan volume ini ya. Nah, tadi kita sudah lihat ada dua bentuk ya. Jadi yang satu dalam bentuk liter-liter ini, kemudian yang satu dalam bentuk kubik. Nah, anak-anak perlu tahu kalau sebenarnya kedua tangga satuan volume ini punya hubungan ya. Nah, Bapak akan tunjukkan hubungannya di sebelah mana. Oke, kita lihat hubungan dari kedua tangga satuan ini ya, dari satuan volume yang liter-liter ini. Nah, ini khusus untuk menghitung yang benda-benda yang cair, sedangkan yang kubik-kubik ini yang menghitung benda-benda yang padat atau volume ruang begitu ya. Nah, jadi kita coba lihat. Nah, hubungan dari kedua tangga satuan ini terdapat pada ini. Yang pertama itu ukuran 1 desimeter kubik itu dia sama dengan 1 liter ya. Jadi ukuran 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Atau juga ini 1 cm kubik itu sama dengan 1 mililiter. Nah, jadi ukuran ini yang akan menjadi patokan bagi kita untuk menghitung supaya kita bisa mencari tahu kira-kira kalau misalnya dia dari tangga satuan kubik ke tangga satuan yang liter-liter ini bagaimana ya. Nah, coba kita lihat contoh soal yang pertama. Misalnya 7 liter dia sama dengan berapa sentimeter kubik. Nah, anak-anak lihat liter di sini dia setara dengan desimeter kubik. Nah, karena dia minta ke sentimeter kubik, artinya kalau dia setara dengan desimeter kubik, maka tinggal turun satu tangga saja. Nah, berarti nanti dia akan dikali dengan 1000, karena di satuan kubik ini kan dia tiap turun satu tangga dikali 1000 ya. Maka di sini nanti hitungnya 7 dikali 1000. Nah, sama dengan 7000 cm kubik. Nah, seperti itu. Nah, coba yang kedua lagi ya. Nah, kalau misalnya ada soal 4 meter kubik kira-kira sama dengan berapa liter. Nah, anak-anak perhatikan kembali. Yang setara di sini adalah desimeter dan liter. Jadi, karena di sini masih meter kubik, kita bawa dulu ke desimeter kubik supaya dia bisa setara dengan liter ya. Karena di soalnya minta dalam bentuk liter. Jadi karena dari meter kubik ke desimeter kubik itu turun satu tangga, maka kita hitungnya 4 dikali 1000 karena turun satu tangga itu dikali 1000 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 4000 liter. Nah, karena di sini kan kalau turun satu tangga desimeter kubik sudah setara dengan liter. Jadi di sini kita kali 1000 dan hasilnya adalah 4000 liter. Nah, coba kita lihat soal yang berikut lagi. 2500 desimeter kubik
kira-kira sama dengan berapa sentiliter. Nah, anak-anak perhatikan, di sini desimeter kubik, artinya dia masih dalam tangga satuan kubik ya, tapi dia mintanya di tangga satuan yang berbeda, yaitu di sentiliter. Nah, kita tetap berpatokan pada ini. Desimeter kubik itu setara dengan liter. Jadi, 2500 desimeter kubik di sini dia setara dengan 2500 liter. Nah, karena dia mintanya itu di sentiliter, maka tinggal lihat saja dari liter turun ke sentiliter, turun berapa tangga tuh? 1, 2. Jadi, dia akan dikali dengan 100 ya, karena turun 2 tangga. Setiap turun 1 tangga kan dikali 10. Kalau turun 2 tangga berarti dikali 10 lagi, maka dikali 100 itu. Jadi di sini kita tulis 2500 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 250.000 centiliter. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat lagi contoh yang terakhir. Nah, misalnya ini dalam bentuk soal penjumlahan ya. Misalnya di sini ada 2 desimeter kubik ditambah dengan 16 meter kubik. Kira-kira sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, anak-anak perhatikan, di sini mintanya itu dia semuanya diubah dalam bentuk desimeter kubik. Jadi, pastikan semuanya ini kita ubah dulu ke desimeter kubik baru kita jumlahkan. Nah, karena di sini yang pertama 2 desimeter kubik sudah sama, berarti tidak perlu diubah lagi. Sedangkan yang ini 16 meter kubik. Ini kan masih dari meter kubik, jadi kita ubah dulu. Dia kan turun 1 tangga, maka nanti dikali 1000 ya. Jadi kita hitungnya seperti ini. 2 ditambah dengan 16 dikali 1000. Dikali 1000 karena dia turun 1 tangga ya, dari meter kubik ke desimeter kubik. Jadi makanya di sini dia dikali 1000. Kita buat dalam kurung supaya jangan tercampur dengan penjumlahan yang sebelumnya ya. Jadi di sini nanti kita hitungnya 2 ditambah dengan 16.000. 16 dikali 1000 sama dengan 16.000 ya. Nah, itu hasilnya adalah 16.002 desimeter kubik. Begitu ya. Jadi perhatikan baik-baik, kita tetap berpatokan pada ini. Desimeter kubik sama dengan 1 liter atau 1 cm kubik sama dengan 1 ml. Nah, soal contoh yang terakhir kita lihat ya. Misalnya seperti ini, 2 desimeter kubik kira-kira ditambah dengan 55 desiliter. Kira-kira sama dengan berapa desiliter? Nah, di sini kita akan ubah dulu satuannya ini ke dalam bentuk desiliter. Nah, karena di sini yang 55 desiliter itu sudah sama, berarti kita tidak perlu ubah lagi. Jadi yang kita perlu ubah itu yang ini ya, 2 desimeter kubik. Kita ubah ke desiliter. Anak-anak perhatikan, desimeter kubik itu kan dia setara dengan liter. Dan di sini mintanya dalam bentuk desiliter. Artinya di sini kita hanya turun 1 tangga di tangga satuan yang liter-liter ini. Artinya nanti 2 akan dikalikan dengan 10 ya. Jadi hitungnya akan menjadi seperti ini. 2 dikali 10 ditambah dengan 55. Ingat ya, berikan tanda kurung supaya jangan sampai kalian salah hitung dan langsung dijumlahkan dengan 55. Jadi 2-nya dikali dengan 10 dulu ya. Hasilnya dari sini baru kita jumlahkan dengan 55. Nah, jadi hasilnya adalah 20 ditambah 55 sama dengan 75 desiliter. Nah, seperti itu ya. Jadi perhatikan supaya jangan sampai kalian salah menghitung, karena ini memang agak rumit berpindah dari satu tangga satuan ke tangga satuan yang lain. Jadi kalian harus bisa perhatikan baik-baik supaya bisa mengerjakan soal-soal latihan yang nanti akan dikerjakan. Coba kita lihat bagian berikutnya lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang debit. Nah, di debit ini tentunya kalian sudah pelajari tadi yang tangga satuan volume. Nah, untuk debit seperti yang Bapak bilang tadi di bagian judulnya, debit ini adalah perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Nah, contoh-contohnya seperti ini.
ya. Dia sama dengan kecepatan, namun dia adalah perbandingan volume dengan satuan waktu. Contoh-contohnya itu misalnya ini ya, centimeter kubik per detik, meter kubik per menit, meter kubik per jam, centimeter kubik per menit, dan seterusnya. Liter per menit, liter per detik, mililiter per detik, ya, dan seterusnya. Nah, kita coba pelajari bagaimana kita menghitung satuan debit ini dalam bentuk satuan yang lain, ya. Nah, misalnya seperti ini. Karena tadi kita sudah belajar tanggal satuan, kita coba pelajari yang soal berikut. Misalnya 2,6 liter per jam, ya, sama dengan berapa sentimeter kubik per jam. Anak-anak perhatikan, ini sama seperti soal yang kecepatan, ya. Jadi cara hitungnya tetap sama, ya. Cara hitungnya tetap sama. Kita perhatikan di sini dia adalah liter per jam. Sedangkan di sini mintanya adalah dalam bentuk sentimeter kubik per jam. Nah, seperti yang tadi kalian sudah pelajari pada bagian pada bagian satuan volume tadi, liter ini dia setara dengan desimeter kubik. Nah, karena dia di sini mintanya dalam bentuk sentimeter kubik, artinya dia turun satu tangga. Berarti dikali 1000. Nah, itu untuk satuan volumenya. Sedangkan coba lihat satuan waktunya, di sini sudah sama, per jam dan per jam. Jadi tidak perlu diubah. Berarti cara kita mengerjakannya seperti ini, tinggal kita kalikan 2,6 dikali dengan 1000, ya. Dan hasilnya itu nanti akan menjadi satuan cm kubik per jam. Nah, jadi 2,6 dikali 1000 sama dengan 2600 cm kubik per jam, ya. Kalau misalnya satuan waktunya berubah, baru nanti kita tambahkan penghitungannya juga. Nah, coba kita lihat soal yang berikut. Misalnya di sini 18 liter per jam, dia ditanyanya itu kira-kira sama dengan berapa sentimeter kubik per menit. Nah, ini baru anak-anak perhatikan. Di sini liter dia mintanya diubah ke sentimeter kubik. Kemudian dari jam dia minta ubah ke menit. Nah, sebelumnya kan Bapak sudah pernah ajarkan bagaimana yang jam, menit, detik itu ya. Kita pakai tangga satuan yang kita buat sendiri. Kalau turun satu tangga dikali 60, naik satu tangga dibagi 60. Nah, kalian perhatikan, karena dia dari liter ke sentimeter kubik, liter itu setara dengan desimeter kubik, sama seperti yang soal yang pertama ini, ya. Jadi dia hanya kita kali dengan 1000 dulu, 18 dikali 1000. Sedangkan di sini untuk jam ke menit, karena dari jam ke menit itu dia turun satu tangga dikali 60, maka nanti 1 jam di sini akan dikali dengan 60, ya. Nah, jadi cara menghitungnya seperti ini. 18 dikali 1000 per 1 kali 60 sama dengan 60, ya. Jadi di sini 18 dikali 1000 per 60. Karena di sini satuannya adalah satuan debitnya dimintanya itu adalah centimeter kubik per menit, makanya di sini kita tulis centimeter kubik per menit juga, ya. Nah, jadi kita lanjut menghitungnya, sama dengan 18.000 per 60 cm kubik per menit. Nah, ini masih dalam bentuk pecahan. Ingat, tanda per ini dia sama dengan tanda bagi. Jadi kita langsung bagi saja 18.000 dibagi 60 sama dengan 300 cm kubik per menit, ya. Jadi perhatikan baik-baik, ini cara menghitung kalau misalnya kita mau ubah dari satuan debit yang satu menjadi satuan debit yang lain, ya. Nah, coba kita lihat contoh soal yang berikut lagi. Misalnya ada soal seperti ini ya, 1500 cm kubik per jam kita ubah menjadi liter per jam. Nah, anak-anak perhatikan kembali, dari centimeter kubik diubah menjadi liter per jam, ya. Nah, centimeter kubik di sini kan dia belum setara dengan liter. Nah, supaya bisa setara dengan liter, maka dari centimeter kubik kita bawa naik satu tangga ke desimeter kubik, ya, desimeter kubik. Nah, dan di sini kalau dia naik satu tangga, maka dia akan dibagi dengan 1000.
Nah, dia akan dibagi dengan 1000. Nah, jadi kita bawa dulu naik satu tangga supaya dia setara dengan liter, baru nanti kita hitung hasilnya ya. Nah, jadi di sini hitungnya 1500 dibagi 1000 ya. Nah, kalau sudah kita dapat hasilnya, baru kita bisa tambahkan satuannya itu liter per jam. Jadi 1500 dibagi 1000 sama dengan 1,5 liter per jam. Nah, jadi perhatikan di sini Bapak menggunakan yang itu ya, yang cara kita melakukan pembagian supaya bisa jadi pecahan desimal itu. Kalian bayangkan ada tanda koma di belakang. Nah, karena di sini dia bagi dengan 1000, artinya tanda koma ini dia akan berpindah 3 langkah ke sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3. Nah, di sini berarti 1,5. Makanya di sini hasilnya 1,5 liter per jam. Ya. Nah, coba kita lihat soal yang berikut lagi. Di sini 30 liter per menit, dia mintanya kira-kira berapa, sama dengan berapa meter kubik per jam. Nah, di sini kita lihat baik-baik ya, dia dari 30 liter per menit sama dengan berapa meter kubik per jam. Nah, artinya kita harus ubah dulu dari liter ke meter kubik ya. Kemudian di sini dari menit dia ubah menjadi jam ya. Nah, anak-anak perhatikan, karena di sini dari liter ke meter kubik, kalian perhatikan liter itu dia baru setara dengan desimeter kubik. Nah, supaya dia bisa setara dengan meter kubik, maka kita harus naik satu tangga, yang artinya nanti kita bagi dengan 1000 ya. Jadi di sini nanti 30 akan dibagi dengan 1000 ya. Sedangkan dari menit ke jam, karena dia naik satu tangga dalam satuan waktu itu yang kita sudah buat, naik satu tangga itu dibagi dengan 60, maka nanti akan kita bagi dengan 1/60 ya. Karena dari menit ke jam itu kan per 60, jadi maka kita bagi dengan 1/60. Nah, jadi di sini cara menghitungnya 30/1000 dibagi dengan 1/60 ya. Nah, masih ingat, kalian harus ingat kembali yang bagian kita melakukan pembagian pecahan. Nah, ini kan dalam bentuk pembagian pecahan ya. Jadi supaya kita bisa menghitungnya, tinggal kita ubah menjadi perkalian, dan pecahan berikutnya nanti akan dibalik. Jadi dia akan jadi seperti ini. 30/1000 dikali 60/1. Nah, tinggal dikali saja. Kalau sudah dalam bentuk perkalian pecahan, tinggal dikali pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi di sini 30 dikali 60, 1000 dikali 1 sama dengan 1800/1000 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak tinggal coret-coret saja ya. Di sini coret 20, di sini coret 20. Tinggal 18 dibagi dengan 10. Nah, hasilnya adalah 1,8 liter per jam. Jadi seperti itu cara kita menghitung, mengubah satuan debit yang satu menjadi satuan debit yang lain ya. Ini misalnya dari 30 liter per menit ke meter kubik per jam. Jadi anak-anak bisa perhatikan kembali supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang nanti akan kita latih sama-sama, oleh soal-soal yang nanti akan Bapak berikan ya. Nah, anak-anak sekarang untuk menghitung debit ya, untuk menghitung debit seperti yang Bapak bilang tadi, debit itu kan dia adalah perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Nah, untuk menghitungnya kita akan menggunakan segitiga ini ya. Segitiga ini kita sebut dengan singkatan VDW ya, segitiga VDW. Nah, untuk menggunakan segitiga ini, seperti segitiga yang kita pernah pelajari sebelumnya dalam menghitung kecepatan itu kan ada segitiga Jokowi ya. Nah, caranya sama, yang ini yang JKW itu. Nah, jadi yang garis melintang ini, yang hijau, itu adalah tanda perkalian ya. Sedangkan kalau tanda pembagian. Sedangkan kalau yang garis biru ini adalah tanda pembagian ya. Ini tanda pembagian, ini tanda perkalian. Jadi kalian perhatikan baik-baik cara menggunakannya. Cara menggunakannya tinggal kita pilih saja kalau kita mau cari yang mana. Kalau misalnya kita mau cari yang debit, kita tinggal tutup saja.
Kemudian lihat, tinggal volume per waktu. Ya, V ini volume, W ini waktu, D itu debit. Nah, karena di sini tinggal volume per waktu, maka rumus debit sama dengan volume per waktu. Ya, jadi debit sama dengan volume per waktu. Kemudian kalau misalnya kita mau mencari yang satu lagi, kita mau mencari waktu, maka kita lihat ini tinggal volume per debit. Jadi rumus waktu sama dengan volume per debit, atau volume dibagi debit. Nah, kemudian yang terakhir kalau misalnya kita mau mencari volume, maka lihat tinggal D dikali W. Maka rumus volume sama dengan debit dikali waktu. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana contoh soal untuk bisa kita menggunakan rumus-rumus ini atau segitiga VDW ini. Ya. Nah, misalnya ada sebuah bak mandi seperti ini. Nah, bak mandi tersebut bervolume 75 liter. Kemudian dia bisa penuh melalui keran air dalam waktu 15 menit. Nah, kira-kira berapa debit atau kecepatan air ini untuk bisa memenuhi bak tersebut? Ya, kira-kira berapa debit air kerannya itu? Nah, seperti yang kita pelajari dari segitiga tadi, ya, kita sudah ketahui di sini volumenya adalah 75 liter, kemudian waktunya adalah 15 menit. Karena ditanyanya itu debit, maka cara jawabnya kita gunakan yang segitiga tadi ya, yang VDW itu. Nah, kalau misalnya kita cari debit, maka berarti tinggal di sini nanti volume per waktu. Ya, maka nanti rumusnya kita tuliskan seperti ini. Volume per waktu sama dengan, karena di sini volume 75 dan waktunya 15, maka di sini 75 per 15. Nah, karena di sini satuannya itu adalah liter dan menit, maka untuk satuan debitnya pun kita gabungkan liter per menit. Ya, di 75 per 15. Artinya 75 dibagi 15 sama dengan 5 liter per menit. Nah, kita sudah dapat hasilnya, maka jadi debit air keran tersebut adalah 5 liter per menit. Nah, jadi ini salah satu soal yang berkaitan dengan cara kita mencari debit. Jadi kalau misalnya kalian mau mengerjakan soal yang berkaitan dengan mencari debit, silakan kalian gunakan contoh soal ini untuk mengerjakan soal tersebut. Ya. Nah, coba kita lihat contoh soal yang berikut lagi. Misalnya ada ini ya, galon ini, ada dispenser dan galon ini. Keran dispenser tersebut mampu mengeluarkan air dengan debit 32 centiliter per detik. Jika keran dibuka selama 24 detik, berapa volume air yang keluar dari keran dispenser tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan adalah volume. Sebelumnya kita tuliskan dulu, kita sudah mengetahui bahwa debitnya itu kan adalah 32 centiliter per detik. Kemudian waktunya itu adalah 24 detik. Nah, karena yang ditanya itu adalah volume, maka ingat kembali tadi yang segitiga VDW itu. Kalau dicari volume, maka kita akan mengalihkan debit dengan waktu. Nah, di sini debitnya 32 centiliter per detik dan waktunya itu 24 detik. Maka tinggal kita kalikan saja. Volume sama dengan debit dikali waktu sama dengan 32 dikali 24 ya. Nah, kenapa ini langsung dikali? Karena satuan waktunya sudah sama. Ini per detik dan ini juga 24 detik ya. Jadi langsung dikali saja. Nah, setelah itu kita tinggal hitung hasilnya berapa, sama dengan 768 centiliter. Kenapa di sini centiliter? Karena di sini yang ditanya adalah volume dan satuan volume yang ada pada debit di sini adalah centiliter. Makanya di sini kita hitung hasilnya dalam bentuk centiliter. Nah, karena sudah dapat hasilnya, jadi volume air keran dispenser tersebut adalah 768 centiliter. Nah, ini untuk contoh soal yang berkaitan dengan cara mencari volume
dalam penghitungan debit. Jadi silakan kalian gunakan contoh soal ini untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan mencari volume, ya. Kita lanjut ke contoh soal yang berikut. Nah, misalnya ada masih keran air juga, ya, misalnya seperti ini. Keran tersebut mampu mengeluarkan air dengan debit sebesar 120 ml per detik. Jika air dari keran tersebut harus memenuhi wadah sebesar dengan volume itu 3,6 liter, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi wadah tersebut? Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu yang diketahui apa saja. Di sini yang sudah diketahui itu kan debitnya 120 ml per detik. Kemudian volumenya itu 3,6 liter. Nah, kemudian di sini kan karena dia dalam bentuk liter, kita ubah dulu ke mililiter. Jadi dari liter ke mililiter itu kan turun 3 tangga, artinya dikali 1000. Maka di sini 3,6 dikali 1000 sama dengan 3600 ml, ya. Nah, kemudian karena yang ditanya itu adalah waktu, maka kita tetap patokannya kembali kepada segitiga yang tadi, ya. Nah, jadi di sini kan waktu rumusnya adalah volume per debit. Nah, itu kan sama dengan 3600. Nah, karena di sini yang kita sudah ubah dengan dalam bentuk mililiter dibagi dengan 120. Kenapa di sini 120? Karena debitnya adalah 120. Nah, jadi tinggal kita bagi 3600 dengan 120, hasilnya itu sama dengan 30 detik. Kenapa di sini detik? Karena satuan yang ada pada debit ini adalah detik. Maka di sini kita tuliskan dengan satuan yang sama, yaitu detik. Nah, jadi di sini waktu yang diperlukan untuk memenuhi wadah tersebut, yaitu yang 3,6 liter itu adalah 30 detik. Nah, jadi jangan lupa gunakan segitiga ini untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan mulai dari mencari debit, mencari volume, dan mencari waktu. Nah, ini kan contoh soal yang berkaitan dengan waktu. Jadi silakan nanti kalian gunakan contoh soal ini untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan mencari waktu dalam penghitungan debit ini, ya. Nah, jadi kalian sudah belajar mulai dari menghitung volume, satuan volume, mulai dari tangga satuan volume, ada yang kubik, ada yang liter-liter itu, ya. Jadi kalian sudah belajar. Jadi silakan nanti gunakan tangga satuan itu untuk kalian gunakan agar kalian bisa mengubah satuan volume dari satuan volume yang satu ke satuan volume yang lain, ya. Ingat kembali hubungan antara kedua tangga satuan volume tersebut supaya kalian bisa benar-benar mengubah dengan cara yang benar, ya. Jadi jangan sampai kalian bolak-balik. Harusnya yang di liter-liter itu turunnya satu tangga dikali 10, kalian malah kali 1000, ya. Sedangkan yang di kubik itu harusnya turun satu tangga dikali 1000, kalian malah dikali 10 saja. Jangan sampai terbalik, ya. Jadi perhatikan baik-baik aturan yang digunakan dari satuan volume tersebut, ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa menggunakan rumus segitiga VDW itu, ya. Jadi kalau misalnya kita cari debit, maka kita lihat di segitiga VDW-nya berarti debit sama dengan volume per waktu. Kemudian kalau waktu itu sama dengan volume per debit. Sedangkan kalau cari volume itu debit dikali waktu. Jadi jangan sampai terbalik-balik. Dan jangan sampai salah menggunakan segitiga itu dalam mengerjakan soal-soal yang nanti akan kalian kerjakan, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian juga sudah belajar lewat 3 contoh soal yang baru saja Bapak sampaikan. Soal-soal cerita itu nanti kalau ada soal cerita, maka kalian akan mengerjakannya sesuai dengan tahapan yang sudah Bapak contohkan tadi melalui 3 soal ini, ya. Jadi silakan nanti dipelajari baik-baik supaya nanti kalau misalnya ada tugas yang berkaitan dengan soal cerita,
ya, itu kalian bisa menyelesaikannya dengan tahapan yang benar, ya. Jadi jangan lupa dikerjakan dengan cara yang benar dan ikuti tahapan berdasarkan contoh soal yang sudah diberikan. Nah, jadi jangan lupa kerjakan tugas-tugas kalian. Itu ini ada beberapa soal yang nanti akan Bapak kasih, ya. Nah, misalnya ini mulai dari di sini, ya, mulai dari mengubah satuan volume, kemudian ada mengubah satuan debit, dan juga nanti di sini ada 3 nomor yang berkaitan dengan soal cerita, ya, yang untuk mencari volume, mencari debit, dan juga mencari waktu dalam bentuk soal cerita. Jadi silakan kerjakan soal-soal ini sesuai dengan contoh-contoh soal yang sudah tadi Bapak sampaikan. Jadi demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nanti untuk soalnya nanti Bapak akan kirimkan dalam bentuk gambar juga di Google Classroom. Jadi silakan nanti lihat juga di Google Classroom supaya kalian bisa mengerjakan tugas kalian. Oke. Nah, jadi demikian video pembelajaran kita hari ini. Semangat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.